Tiga faktor kuat yang akan membuat timnas Indonesia mampu tundukkan Australia di kandang. Nomor 1 dianggap kekurangan, malah justru jadi senjata pamungkas timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang. Laga ini akan menjadi sangat menentukan langkah kedua tim dalam perburuan satu tiket tersisa menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen berpeluang menggeser Australia di posisi kedua jika tim Merah Putih berhasil menundukkan Australia di kandangnya. Memang hal tersebut tidak mudah, maka dari itu Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya berusaha mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya agar tampil maksimal di bulan Maret nanti. Rencananya Patrick Kluivert akan membawa 27 pemain saat bersua Australia dan Bahrain. Selain itu, menurut Sumarji akan ada nama baru yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Laga antara Indonesia versus Australia diprediksi akan sangat sengit. Tim tuan rumah tentunya tidak mau memberikan nafas untuk Indonesia. Tapi skuad Garuda datang ke Sydney bukan tanpa tujuan. Indonesia siap mencuri angka bahkan menundukkan tim tuan rumah. Timnas Indonesia punya kans untuk membuat Australia menangis di kandang. Berikut adalah 3 faktor utama. Timnas Indonesia bisa tundukkan Timnas Australia. Timnas Indonesia kedatangan 4 amunisi baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan kepada media bahwa federasi akan melakukan proses naturalisasi kepada Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupessy. Ketiga pemain tersebut diproyeksikan untuk bisa segera membela timnas Indonesia pada bulan Maret. Erick Thohir pun berupaya keras agar ketiga pemain diaspora terkini yang akan menjalani proses naturalisasi dapat membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Tambahan 3 amunisi baru tersebut tentunya semakin mempersolid kekuatan timnas Indonesia di berbagai lini. Seperti kita ketahui, Emil Audero merupakan sosok penjaga gawang berpengalaman yang sudah lama berkarir di klub-klub besar di Italia. Pengalaman dan kemampuannya sangat dibutuhkan bagi timnas Indonesia untuk mempertebal posisi penjaga gawang. Emil Audero akan menjadi pesaing sepadan bagi Marten Paes. Sehingga jika salah satu dari mereka cedera, timnas Indonesia tidak perlu khawatir karena punya pengganti yang tidak kalah mumpuni. Menurut Sobat Garuda, siapa yang akan menjadi kiper utama? Di posisi defending midfielder ada sosok Joey Pelupessy yang menjadi alternatif di saat Jairo Riedewald belum bisa dinaturalisasi. Walaupun usianya sudah berkepala 3, tapi kemampuannya sebagai gelandang bertahan masih sangat mumpuni. Pemilihan Joey Pelupessy bisa menjadi sangat tepat, karena di lini tengah timnas Indonesia hanya ada Tom Haye yang selalu tampil konsisten. Sedangkan di posisi left back ada Dean James yang diproses PSSI. Memang, pemain di posisi left back sudah sangat menumpuk. Tapi, yang mampu selalu bermain konsisten hanyalah Calvin Verdonk. Tentunya Calvin Verdonk butuh pelapis yang sepadan untuk menjaga kedalaman posisi left back, dan Dean James dianggap punya kualitas yang sepadan melapis posisi Calvin Verdonk. Sebelumnya juga, ada Ole Romeni yang sudah rampung proses perpindahan federasinya. Ole Romeni bisa menjadi solusi di lini depan timnas Indonesia yang kesulitan mencetak gol. Gaya bermain Ole Romeni yang sangat mampu memegang bola bisa membuat serangan Indonesia lebih berbahaya. Dengan kedatangan 4 amunisi baru tersebut, tentunya dapat meningkatkan kekuatan timnas Indonesia dan peluang untuk meraih poin di kandang Australia. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Timnas Australia kena badai cedera. Timnas Australia menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad berjuluk Socceroos tersebut kini harus kehilangan sejumlah pemain kunci akibat cedera,
yang berpotensi menguntungkan timnas Indonesia dalam laga yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Pemain yang dipastikan tidak bakal tampil adalah bek jangkung milik Leicester City, Harry Souttar. Pemain berpostur 198 cm ini menderita cedera putus tendon Achilles sejak Desember lalu, yang menyebabkan dirinya mesti menepi dari lapangan hijau setidaknya dalam rentang waktu 1 tahun. Di leg pertama yang digelar di Gelora Bung Karno, Harry Souttar menjadi sosok yang kokoh bagi pertahanan Australia dan mengakibatkan Indonesia kesulitan menembus pertahanan dari Socceroos. Pada leg kedua nanti, Marcelino dan kawan-kawan mampu sedikit lega dengan ketidakhadiran Souttar di lini belakang tim Kangguru. Selain Harry Souttar, beberapa pemain lainnya yang juga dilanda cedera dan belum dipastikan dapat tampil saat melawan Indonesia diantaranya adalah Kusini Yengi, Thomas Deng, Jordan Bos, Connor Metcalf, Nestori Irankunda, dan Alessandro Circati. Kondisi ini tentunya menjadi sebuah kerugian bagi anak asuh Tony Popovic yang mau mengamankan tempatnya untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 nanti. Di satu sisi, angin segar justru sedang menghampiri timnas Indonesia yang terus menambah amunisinya dengan hadirnya Ole Romeni yang telah resmi menjadi WNI dan kehadiran 3 amunisi yang sedang dikebut agar tersedia saat pertandingan bulan Maret nanti, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Pertandingan ini tentunya bakal menjadi laga yang menarik bagi kedua negara, sekaligus menjadi penentuan langkah Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru tim Garuda. Dengan banyaknya pemain Australia yang cedera, otomatis akan membuat kekuatan timnas Australia tidak optimal. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia yang akan tampil dengan kekuatan penuh, minus Ragnar Oratmangun dan Justin Hapner. Walaupun banyak pemain inti dari timnas Australia yang absen, namun Australia memiliki skuad yang merata kualitasnya, sehingga timnas Indonesia harus tetap waspada saat melawan Australia nanti. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Apakah yakin tim Merah Putih bisa pulang dengan membawa 3 poin dari markas Australia? Patrick Kluivert diremehkan karena kurang pengalaman, tapi justru jadi senjata mematikan. Kehadiran Patrick Kluivert menggantikan Shin Tae-yong memang pada awalnya banyak menghadirkan pro dan kontra. Terlebih Patrick Kluivert memiliki CV yang tidak mentereng, dan pengalamannya melatih masih kurang dan banyak diragukan. Akan tetapi, kekurangan ini bisa berbalik menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Karena baru melatih timnas Indonesia, strategi dan gaya bermain dari Patrick Kluivert tidak banyak diketahui oleh tim lawan. Sehingga pesaing di grup C termasuk Australia akan sulit untuk menganalisa gaya dan strategi yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Sementara itu, Patrick Kluivert dan tim pelatih akan sangat mudah menganalisa strategi dan gaya permainan Australia yang dilatih oleh Tony Popovic. Terlebih, Patrick Kluivert didampingi oleh 3 asisten yang sangat ulung dalam analisis dan membuat strategi, yaitu Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg. Kolaborasi dari tim pelatih tersebut akan benar-benar diuji di laga melawan Australia nanti, karena ini akan menjadi laga perdana mereka menukangi timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan kolega tentunya akan mempersiapkan strategi terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal di laga tandang tersebut. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Apakah Indonesia mampu menaklukkan Australia di kandang mereka? Tulis pendapat kalian di komentar.